Gimana caranya untuk bisa jadi pionir atau kalau dalam bahasa saya jadi inovator dalam satu bidang tertentu. Ini kebetulan ada yang nanya ini konteksnya adalah dia merasa punya satu cara teknik komunikasi tertentu yang dia ingin kenalkan ke timnya, tapi dia ragu gitu, bisa nggak ya dia lakukan itu. Padahal dia yakin betul bahwa kalau ini dipakai di timnya, maka ini akan membuat banyak perubahan positif di timnya, meningkatkan kinerja timnya. Terus pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa sukses menjadi pionir yang perkenalkan sesuatu yang baru ke market, ke pasar, ataupun bahkan ke kolega kita. Yuk kita cari tahu jawabannya. Kalau mau jadi pionir, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Anda perlu memastikan dulu sebisa mungkin bahwa yang Anda ingin tawarkan, solusi, teknik, produk, layanan, proses apapun itu, yang itu sebuah inovasi tentu saja, karena yang namanya pionir itu kan berarti kan yang ditawarkan tuh sesuatu yang baru kan, yang belum pernah ada sebelumnya atau paling nggak beda lah gitu. Dan kita yakini itu punya nilai tambah gitu. Nah, pastikan dulu sebelum Anda tawarkan bahwa memang yang Anda ingin tawarkan itu memang bisa menyelesaikan sebuah masalah real yang nyata yang dialami oleh orang yang Anda tawarkan. Kalau konteks pertanyaannya adalah dia ingin menawarkan sebuah teknik komunikasi tertentu kepada anggota timnya gitu. Ya pastikan bahwa memang timnya saat ini memang punya masalah di area komunikasi gitu dan dia lagi cari solusi gitu. Kemudian juga pastikan bahwa memang solusi Anda bisa menjawab itu gitu. Maka lakukan eksperimentasi, riset kecil-kecilan, tanya, validasi gitu. Sampai Anda kemudian yakin bahwa aku udah mantep ini, tahu, yakin bahwa yang aku ingin tawarkan ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah dari orang yang saya sasar, yang saya ingin bantu. Benar-benar akan menciptakan nilai yang tinggi. Bukan cuman asal beda, bukan cuman asal baru, apalagi keren-kerenan, tapi benar-benar punya nilai yang tinggi bagi mereka. Nah itu PR Anda dulu itu. Jadi proses eksperimentasinya, validasinya, nyoba lagi, iterasi, itu dilakukan dulu. Ya. Namun tentu saja Anda nggak bisa lakukan itu untuk selama-lamanya gitu. Karena the only way for you to know, satu-satunya cara untuk Anda benar-benar tahu bahwa memang itu benar-benar akan diterima dengan baik atau tidak adalah dengan meluncurkannya. Ya, maka langsung aja Anda tawarkan. Jangan kelamaan juga lakukan eksperimentasinya, jangan kelamaan juga mikirnya, jangan kelamaan juga pertimbangannya. Langsung aja wujudkan itu menjadi sesuatu yang real, yang konkret, habis itu tawarkan. Nah pada saat ditawarkan pertama kali bisa jadi responnya hangat, wah ya makasih ya ini bagus banget, bisa jadi dingin, apaan sih nih meh gitu. Ya gak usah patah arang, tetap terus coba tawarkan. Dan yang paling penting adalah kita yang harus memulainya terlebih dahulu. Kalau itu sesuatu yang benar-benar baru, bahkan mungkin radikal, sehingga orang tuh gak yakin ini bener apa gak sih, ini kok aneh banget sih, gue belum pernah ngeliat ini sebelumnya, gue gak punya pengalaman di sini, kayaknya ada risiko ini jadi jelek deh, mendingan gue cari amannya aja deh, melakukan hal yang udah biasa gue lakukan, daripada gue melakukan apa yang lo minta gue lakukan, menggunakan tools yang lo kasih, sementara itu risikonya tinggi karena kan gak ada buktinya itu berhasil. Namanya juga sesuatu yang baru, mendingan gue yang pasti-pasti aja deh gitu. Sebagian orang tuh nanti akan begitu tuh. Ya, so not everybody will appreciate, apalagi mengadopsi tawaran Anda itu, solusi Anda itu di awal. Risetnya mengatakan hanya 2,5% dari total populasi yang mau melakukan itu gitu. Nah, however, bekerjalah dengan yang 2,5% itu, yang mereka yang mau menerima itu. Kemudian apa? Tanya kepada mereka, gimana menurut mereka solusinya yang Anda tawarkan kepada mereka, di bagian mana yang itu perlu diubah, diperbaiki, diimprove supaya akhirnya itu value-nya lebih tinggi. Nah bersama yang 2,5% itu Anda akhirnya lakukan revisi atau iterasi dari solusi Anda. Nah habis itu apa? Buat versi yang lebih baik, tawarkan lagi beyond yang 2,5% itu. Terus itu dilakukan. Dan sekali lagi, sebuah inovasi, sebuah pionir itu nggak langsung diterima di hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, bahkan tahun pertama. Beberapa inovasi itu butuh bertahun-tahun sampai kemudian diadopsi di mainstream. Ya, tapi kuncinya adalah konsistensi. Bukan konsisten kekeh menawarkan produk versi pertama Anda terus-menerus, tetapi konsisten untuk melakukan perbaikan, tawarin lagi, dengerin lagi,
apa feedback mereka, perbaikin lagi, keluarin versi keduanya, tawarkan lagi, minta mereka melakukannya atau menggunakannya, dengerin lagi, terus siklus itu diputar sampai kemudian akhirnya mereka mengatakan, nah kalau gini baru ini cocok, baru ini pas. Ya, itulah dia memang perjuangan seorang pionir, seorang inovator. Gitu. Intinya adalah saya ingin kasih warning dulu, udah hampir pasti di awal nggak akan banyak orang yang langsung mau mengadopsi gagasan baru Anda. Mayoritas 97,5% akan menolak mentah-mentah. Hanya 2,5% yang siap untuk mengadopsi itu. Kenapa? Karena ya mereka tipe orang yang nothing tulus sih, dia suka coba-coba sih gitu. Ya, so work with them, improve your product, your services, solusi Anda, dan konsisten untuk melakukan perbaikan, terus tawarkan ke market, sampai mudah-mudahan akhirnya itu benar-benar terbukti bisa memberikan value. Dan ketika itu sudah terbukti, orang akan mulai berbondong-bondong mengadopsi solusi Anda, tawaran Anda, teknik Anda, produk Anda. Ya, itulah dia jalan seorang inovator. Good luck, semoga berhasil, insya Allah. Kalau Anda punya pertanyaan seputar bisnis atau kehidupan atau apapun yang menarik di antara keduanya, silakan tuliskan di kolom komen atau bisa direct message ke saya. Insya Allah saya akan berupaya untuk bisa menjawabnya di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.